So Kang, masukkan ya Kang. Yang mana? Berarti ini ember. Bapak boleh perkenalkan nama Bapak? Oke. Nama saya Denny Sukirman. Nama saya Denny Sukirman sebagai Ketua RW 02 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamani, Kota Bandung. Bapak kan di sini ada banyak kegiatan, salah satunya adalah membuat margot. Idenya dari mana? Terkait dengan kegiatan Margot, sebetulnya kita menjalankan program pemerintah terkait dengan pengolahan sampah yang bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah yang dihasilkan oleh warga di sekitar kita. Salah satunya adalah dengan Margot tadi, Margotisasi atau BSF. Apa sih sebenarnya keuntungan Bapak sendiri dalam mengolah sampah, terus membudidayakan margot? Sebetulnya budidaya margot adalah salah satu sistem saja dalam cara kita mengolah sampah. Tujuan utama adalah pengurangan sampah. Nah, sampah yang bisa dikurangi dari masyarakat adalah salah satunya adalah sampah organik. Nah, sampah organik ini yang lebih mudah, yang lebih efektif untuk dikurangi, yaitu dengan cara tadi menjadi pakan margot, sehingga kita laksanakan program pengurangan sampah ini dengan budidaya margot. Ketika Bapak menjalankan itu, bagaimana tanggapan warga sendiri dengan adanya program-program yang Bapak laksanakan? Pada awalnya memang ada resisten dari masyarakat karena mengolah sampah itu identik dengan bau. Nah, kita harus punya strategi bagaimana cara, tujuannya apa, dan itu harus dijelaskan kepada masyarakat. Nah, tapi dengan lambat laun kita jelaskan kepada warga tujuan utamanya bagaimana mengolah sampah, kemudian caranya seperti apa. Alhamdulillah secara lambat laun masyarakat, warga kita memahami dan ternyata banyak nilai manfaat dengan cara mengolah sampah dengan sistem margot, karena banyak hal yang kita bisa manfaatkan dari situ, dari budidaya margot. Satu, manfaat dari pengolahan sampah organik dengan cara budidaya margot. Satu, kita gunakan margot ini tidak pernah atau tidak terlalu berbau, sehingga masyarakat tidak menjadi resisten dengan mengolah sampah dengan cara margot. Kemudian dari margot itu ada integrasinya. Satu, margot bisa menjadi pakan ternak, bisa menjadi pakan ayam ataupun jadi pakan ikan lele. Kemudian ada yang namanya kasgotnya atau kotoran dari margot itu sendiri yang bisa menjadi pupuk menyuburkan tanaman. Dan kita punya kebun juga, urban farming. Salah satu dari manfaat margot itu ya menjadi pupuk untuk kebun kita sehingga lebih subur tanahnya. Ya, pada awalnya tentu agak susah karena setiap program, setiap kegiatan harus ada ilmunya. Nah tentu saja petugas kita sebelum kita laksanakan program ini, kita edukasi, kita beri pemahaman, kita beri ilmunya, sehingga ketika mereka menjalankan program ini bisa paham dan bisa menjalankan programnya. Itu mungkin. Tantangan yang paling besar adalah merubah mindset warga. Salah satunya memilah sampah, karena memilah sampah itu kaitan dengan budaya masyarakat. Tidak mudah memang merubah mindset warga. Dari yang biasanya sampah asal buang, asal simpan, harus dipilah oleh kita. Namun dengan cara edukasi, dengan sosialisasi, manfaat memilah sampah, pada akhirnya sampah harus bagaimana, ya lambat laun warga bisa memahami dan bisa melaksanakannya.
Kalau menurut Bapak sendiri sebagai Pak RW, harapan ke depannya pengen seperti apa? Harapan terkait Harapan tentang Margot, tentang warga dalam pengelolaan Margot ini, sampahnya, harapannya. harapan saya selaku Ketua RW, yang pertama tentu saja program ini bisa dilaksanakan secara kontinu, berkesinambungan, sehingga tujuan utama kita, pemerintah, warga dalam mengelola sampah itu bisa terlaksana. Salah satunya adalah dengan mengurangi timbunan sampah di sumbernya. Sumbernya adalah salah satunya adalah dari warga masyarakat kita sendiri. Sehingga sampah yang kita buang ke TPS, ke TPA bisa dikurangi. Untuk budidaya mangrove, tujuan utamanya adalah mengurai sampah organik. Sehingga sampah yang dihasilkan warga kita bisa diurai oleh maggot itu. Terlepas nanti ketika ada overload maggot sendiri bisa menjadi salah satu ekonomis yang bisa kita manfaatkan kembali. Nah, di pasaran memang ada beberapa komunitas yang memerlukan maggot. Ketika kita ada kelebihan maggot, nah, kita bisa jual sehingga bisa menambah nilai ekonomis untuk para petugas kita, para petugas sampah. Margot ini selain bisa Bapak Mandi bisa dijelaskan dengan digunakan buat Untuk maggot kita, budidaya maggot kita yang paling utama kita manfaatkan untuk kegiatan kita sendiri. Karena salah satunya tadi maggot bisa kita gunakan untuk pakan. Karena pakan ternak seperti ikan, lele, kalau kita beli sendiri kita lumayan kosnya. Tapi kalau kita bisa hasilkan dari hasil pengolahan sampah dari maggot, kita bisa mengurangi kos terkait dengan pembiayaan pakan ternak itu sendiri. Nah, di luar untuk keperluan pakan, maggot ketika ada kelebihan kita bisa jual juga ke pihak lain. Dan alhamdulillah kita pernah juga maggot ini diterima oleh pihak lain dan bisa menambah income. Di beberapa waktu yang lalu kita bisa menghasilkan maggot dari produksi kita, menghasilkan nilai rupiah lah lumayan, satu bulan sekitar 500.000 rupiah. Untuk budidaya maggot bila bisa dibilang mudah ketika kita sudah memahami cara membudidayakannya. Memang pada awalnya sulit karena maggot itu seperti kita mempunyai bayi lah yang memang harus diurus, karena maggot adalah siklus. Kita harus jaga siklusnya mulai dari telur, kemudian dari bayinya, bayi maggot, kemudian jadi nanti ada bayi maggot dewasa, kemudian jadi pupa dan segala macam secara siklus. Kalau kita tidak mengurusnya, tidak membudidayakan dengan baik, terputus. Nah, itu bisa menjadi sulit bagi kita kalau siklus maggot itu terputus. Nah, sehingga memang perlu keseriusan untuk membudidaya maggot, dan itu diperlukan waktu untuk mengurusnya. Margot sendiri itu Pak, ini nggak yang kualitasnya baik atau margot yang kualitasnya jelek, itu bagaimana cara membedakan? Untuk membedakan maggot secara kualitas memang tidak ada kualifikasi khusus, tapi bisa dibedakan dengan ukuran maggot itu sendiri atau lavanya nanti. Ketika maggotnya besar, otomatis ya makannya juga besar sehingga bisa mengurai sampah lebih banyak.
itu juga nanti bisa dilihat dari lalatnya atau BSF-nya. Kalau kualitasnya yang baik, biasanya lebih besar juga secara ukurannya. Ini kan sekarang bulan suci Ramadan. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan di warga RW 02 ini dalam meramaikan atau mensukseskan di bulan Ramadan? Nah, untuk kegiatan di bulan Ramadan di RW 02 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamati, Kota Bandung, banyak kegiatan yang biasa kita laksanakan di beberapa masjid kita. Yang paling utama tentu saja pelaksanaan sholat tarawih, sholat 5 waktu berjamaah, kemudian nanti biasanya juga ada pengajian bersama, kemudian suka ada buka bersama juga, ada pengajian badak subuh atau kuliah subuh untuk anak-anak, kemudian sorenya juga ada pesantren kilat juga untuk anak-anak, dan berbagai macam kegiatan menyambut kegiatan Ramadan. Harapan Bapak untuk ke depan sebagai ketua RW di sini apa Pak dalam memajukan warga melalui Mabrur? Harapan saya sebagai ketua RW terkait dengan budidaya manggot, ya mudah-mudahan program ini tidak sifatnya musiman, tapi memang harus berkesinambungan, harus kontinu, tidak terputus, sehingga manfaat yang dirasakan. Adik-adik tolong dengerin ya. Jadi saya akan menjelaskan secara gamblang aja atas juga tidak berhenti. Jadi Muhammad Haji Sarif menikah, kemudian punya anak satu, namanya Mama Kiai Haji. Jadi dari Muhammad Haji Tamim nikah dengan ibunda, punya 9 anak. Yang pertama Bapak Haji Sofwan, yang kedua Bapak Haji atau yang biasa disebut Neng Omi yang rumahnya di sebelah ini. Kemudian dari punya adik lagi namanya Bapak Haji Tatang, bapaknya Kang Deden. Dari Pak Dada punya adik lagi namanya Bapak Haji Kosasi, Bapak Simgori. Anak daripada Mama Kiai Haji Muhammad Tamim itu semua sudah meninggal dunia dan sudah pakai bisu gitu ya. Sadar kamera tetekan. Jadi mau bukan dipoto. Termasuk kemarin Kang Haji Atek ya, Kang Haji Atek sudah meninggal 2 bulan yang lalu lah. Itu juga lucu. Tentu saja dalam Itulah tinggal sampah, olah sampah adalah lebih dikatakan pembunuhan itu adalah sampah dari warga sudah terpilah. cucunya, kemudian ada cicit. Itu barangkali itu tidak mempunyai anak. Itu meninggalnya. Manfaat pengolahan sampah tentu saja bagi warga kita Sirli Amri waktu datang banyak. Selain lingkungan menjadi yang saya hormati Ketua DKM Asarif, kemudian budaya Ketua masyarakat atau Kepala Madrasah Masjid Asarif, laksanakan baik, rekan-rekan pengurus RW, mana sampah organik, mana sampah pengurus organik, RT 01 sampai lebih 4, mudah untuk petugas kakak Majelis Taklim Karang Taruna, sehingga pada akhirnya nanti imtihan selain lingkungan akan menjadi Madrasah bersih, Diniyah Syarifiyah. di rumah-rumahnya masing-masing. Mungkin dari Pak RW tidak banyak. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, pesan dari Bu Lurah, mohon maaf, lingkungan lebih sehat, rasa syukur otomatis, lingkungan di menjadi wilayah nyaman. kita RW 02 pandemi COVID-19 dan di wilayah kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya tidak ada lagi kasus COVID-19. Yang kedua, rasa bahagia dan bangga terlaksananya kegiatan imtihan ini. Tadi Pak, Belum tadi. kegiatan semacam ini, tapi di apalagi, kegiatan pesantren kilat. di- Yang ini agak berbeda dan alhamdulillah sebetulnya saya juga ikut menginisiasi kegiatan imtihan ini. Mudah-mudahan ke depan bisa oleh sesepuh. Ini Mungkin hanya ke depan sama kamera apa dipikirkan sama kameramennya? terkait dengan sarana prasarananya. Itu menjadi PR buat kita bersama. Yang kelima, Apalagi kalau lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, lingkungan lebih nyaman, pada akhirnya kehidupan masyarakat beribadah lebih nyaman pula. Dan itu bagian dari salah satu
ajaran kita, ajaran Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman.